Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda semuanya tentang doa Nabi Musa. Semoga Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan pada kita. Terdapat di surat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Kita sudah tahu bahwa Nabi Musa terlahir dari kalangan Bani Israel. Beliau adalah satu-satunya bayi laki-laki yang selamat dari siksaan Fir'aun. Dari 12.500 bayi laki-laki yang dibunuh oleh prajurit Fir'aun, Nabi Musa alhamdulillah selamat. Memang Allah takdirkan demikian. Satu wanita hamil itu dijaga oleh satu orang prajurit. Kebetulan pada saat Nabi Musa akan dilahirkan oleh ibunya, prajurit yang bertugas sedang lengah, tak mungkin sedang pergi, sehingga ketika Nabi Musa lahir dia tidak tahu, dan oleh Allah segera diberi ilham ibunya Nabi Musa agar menghanyutkan Nabi Musa di Sungai Nil, diawasi oleh kakak perempuannya Nabi Musa. Kenapa bayi laki-laki banyak yang dibunuh oleh Fir'aun melalui prajurit-prajurit Fir'aun? Karena Fir'aun pernah bermimpi ada api yang sangat besar keluar dari Bani Israel kemudian membakar kerajaan Fir'aun. Mimpi tersebut ditanyakan oleh Fir'aun kepada ahli nujumnya, tafsir orang yang menafsirkan mimpi. Kemudian ahli nujum itu berkata bahwa suatu saat nanti akan lahir bayi laki-laki dari Bani Israel yang ketika dewasa nanti akan menghancurkan kerajaanmu wahai Fir'aun. Berangkat dari penjelasan ahli nujum tersebut, akhirnya Fir'aun memutuskan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir di Bani Israel harus dibunuh. Akhirnya sampai ada 12.500 bayi laki-laki yang dibunuh. Dan kebetulan Nabi Musa selamat. Nah, ternyata ketika Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya di Sungai Nil, ternyata petinya itu mengalirnya ke arah kerajaannya Fir'aun, yang saat itu istrinya Fir'aun beserta dayang-dayangnya Fir'aun sedang mandi, sedang menggunakan air yang ada di Sungai Nil itu, kemudian menemukan Nabi Musa. Dan singkat cerita, akhirnya Nabi Musa diangkat menjadi anak di kerajaan Fir'aun. Namun setelah dewasa, ya kita singkat ceritanya, setelah dewasa Nabi Musa makin terlihat sebagai orang yang kuat. Pernah ketika itu orang Bani Israel sedang berkelahi dengan kaum Kibti, yaitu kaumnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa melerai dan kemudian membela kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, dengan cara Nabi Musa menampar wajahnya kaum Kibti, yaitu kaum Fir'aun. Maksudnya hanya ingin membuat efek jera. Tapi ternyata malah orang Kibti itu meninggal dunia, ya. Hanya sekali tampar langsung meninggal dunia, ya. Itu kefadolan Nabi Musa. Memang Nabi Musa diberikan kekuatan yang luar biasa, tidak seperti laki-laki pada umumnya. Ya, bahkan di sebagian riwayat menjelaskan ketika malaikat Israel datang mau mencabut nyawa Nabi Musa, karena memang menurut catatan Qadar nyawanya Nabi Musa ya sudah harus dicabut, jatah usianya sudah habis.
Tapi Nabi Musa merasa jatah usianya masih ada dan memang tugasnya belum selesai, sehingga Nabi Musa tidak terima dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Sampai saat itu malaikat Israel dipukul oleh Nabi Musa dan malaikat Israel cedera dipukul oleh Nabi Musa. Oke, kembali ke cerita yang tadi. Setelah Nabi Musa menampar kaum Kibti, kemudian kaum Kibtinya mati, Nabi Musa tersadar ini adalah perbuatan yang tidak baik. Terus akhirnya Nabi Musa pergi. Di kesempatan kedua, kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang telah berkelahi dengan kaum Kibti itu ternyata berkelahi lagi. Oleh Nabi Musa dilerai dan dinasehati. Kenapa kamu itu kok berkelahi terus? Kemarin berkelahi, sekarang berkelahi lagi. Nah, ketika Nabi Musa menasehati, ternyata ada orang yang mendengarkan. Dan kemudian orang itu tahu, oh ternyata yang membunuh orang Kibti yang kemarin adalah Musa. Nah, saat itu akhirnya Nabi Musa pergi. Kemudian orang yang tadi tahu bahwa yang membunuh orang Kibti kemarin adalah Musa, akhirnya melapor ke kerajaan kepada Firaun dan akhirnya Nabi Musa dikejar. Nabi Musa jadi buronan. Nabi Musa diberitahu oleh seseorang agar pergi dari kerajaan Firaun, dari lingkungan situ, pergi sejauh-jauhnya karena akan ditangkap dan kemungkinan akan dibunuh nanti oleh Firaun. Akhirnya Nabi Musa pergi sehingga Nabi Musa sampai di desa yang bernama Madian. Di desa Madian itu adalah desa tempat Nabi Syuaib bertugas menjalankan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. 8 hari 8 malam Nabi Musa jalan dalam pelarian ya. Kadang berlari, kadang jalan, dan tentunya sangat lapar sekali. Ketika itu Nabi Musa melihat ada 2 orang gadis sedang membawa kambing. Kemudian tidak jauh dari 2 gadis yang bawa kambing itu ada sekelompok orang yang bawa kambing juga sedang memberi minum kambing-kambingnya. Lalu Nabi Musa menghampiri 2 wanita tersebut. Nabi Musa berkata, apa yang kalian lakukan berdua di sini? Kenapa tidak memberi minum kambing-kambing kalian, bergabung dengan orang-orang yang ada di sana itu? Kemudian 2 perempuan itu berkata bahwa kami ini kan wanita, wahai orang asing. Kami tidak berani bergabung dengan pria-pria yang ada di sana. Kami khawatir. Kenapa kami memberi minum kambing ini? Karena ayah kami sudah keadaannya sangat tua, sudah lemah, sehingga kami membantu kegiatan orang tua kami atau tugas orang tua kami, khususnya adalah ayah saya, untuk memberi minum ternak ini. Lalu oleh Nabi Musa dibantu. Bagaimana kalau saya bantu kalian memberi minum ternak kalian ini? Akhirnya disetujui dan Nabi Musa membawa kambing-kambing itu ke tempat minumnya. Dan pada saat itu tempat minumnya atau mata air itu tertutup oleh tutup besi yang sangat besar, yang biasanya itu diangkat oleh 5 orang sampai 10 orang. Tapi oleh Nabi Musa diangkat dengan tangan 1 saja atau tangan 2, tapi sendirian ya. Sendirian dengan sangat mudahnya. Ini dalam keadaan lapar, dalam keadaan lemes, tapi masih kuat ya, ngangkat tutup mata air yang harusnya diangkat oleh 5 orang lebih. Kemudian diberi minum. Setelah selesai, kambingnya dikembalikan. Nah, ini saya kembalikan kambing kalian. Kemudian 2 wanita itu berterima kasih dan Nabi Musa langsung duduk untuk berteduh. Lalu Nabi Musa berdoa. Ya, doanya itu ada dalam surat Al-Qasas ayat 24. Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang artinya, ya Allah, saya sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepada saya. Pada saat Nabi Musa melihat 2 perempuan itu, anaknya Nabi Syuaib yang bernama Sofuro dan Syarofa, ya kakak beradik, Nabi Musa ternyata sudah jatuh cinta pada saat itu. Akhirnya Nabi Musa berdoa yang tadi itu, berharap agar dipertemukan kembali oleh Allah dengan 2 perempuan tersebut. Plus Nabi Musa menginginkan
bisa dapat makan, karena 8 hari 8 malam melakukan perjalanan atau pelarian itu dalam keadaan sangat lapar sekali, makan sekenanya saja dalam perjalanan. Dan ajaib, alhamdulillah, tidak lama kemudian dua perempuan itu jalan menghampiri Nabi Musa dengan malu-malu. Tamshi ala istihya, berjalan menghampiri Nabi Musa dengan malu-malu. Lalu mengatakan bahwa wahai orang asing, engkau diundang oleh bapak kami untuk ke rumah karena bapak kami ingin berterima kasih. Nabi Musa bersyukur, alhamdulillah saat itu. Kemudian datang ke rumah Nabi Syuaib. Ya, Nabi Syuaib kemudian dijamu. Nabi Musa juga bercerita kenapa Nabi Musa lari dari kampungnya sampai tiba di desa Madian. Ya. Lalu Nabi Syuaib berkata, kamu tetap tinggal di sini saja, insya Allah kamu aman di sini. Keesokan harinya anaknya Nabi Syuaib yang bernama Sopuro berkata, Bapak, dalam keadaan fisik engkau yang sudah semakin lemah, alangkah baiknya engkau mengambil seorang pekerja, karena kita butuh seorang pekerja yang membantu pekerjaan kita. Kami kan perempuan, untuk mengembala kambing, memberi minum itu sepertinya agak sulit karena harus bertemu dengan laki-laki yang sangat banyak. Dan menurut saya Bapak, jika engkau ingin mengambil pekerja, maka ambillah orang yang amanat dan kuat. Kebetulan saya melihat Musa ini, tamu kita ini orangnya kuat Pak. Orangnya kuat wahai ayah, dan dia juga amanat. Kenapa saya katakan kuat? Karena dia mampu mengangkat tutup mata air itu dengan sendirian. Padahal harusnya 5 orang lebih baru bisa terangkat. Nah, dia kuat sekali. Dan kenapa saya bilang amanat? Karena ketika kami berjalan menuju rumah, itu dia minta jalannya di depan, tidak di belakang kami. Kalau laki-laki yang kurang baik, itu mestinya mintanya dia di belakang kami, sehingga laki-laki itu bisa ngelihat tubuh kami dari belakang. Tapi dia tidak, dia minta jalannya di depan dan kami di belakang, nanti kami tinggal mengarahkan lewat mana gitu. Dan akhirnya alhamdulillah oleh Nabi Syuaib, langsung Nabi Musa ditawarkan nikah dengan salah satu anaknya, dan akhirnya alhamdulillah menikah dengan Sopuro. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa Nabi Musa mengucapkan doa ini dan tidak lama kemudian Allah mengabulkan apa yang ada di benak Nabi Musa. Di dalam sebagian riwayat saat itu Nabi Musa menginginkan makanan dan juga bisa menikah dengan salah satu dari perempuan itu, anaknya Nabi Syuaib. Setelah Nabi Musa berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir, alhamdulillah tidak lama kemudian Allah mengabulkan dengan proses yang tadi saya ceritakan. Dia bisa makan dan alhamdulillah bisa menikah dengan wanita yang dia inginkan. Insya Allah jika kita mengamalkan doa ini dalam kehidupan sehari-hari dan sering kita baca, tidaklah menutup kemungkinan keajaiban Allah juga hadir dalam kehidupan kita. Mungkin contoh ya, kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh seperti anaknya orang lain. Ketika kita melihat anak orang lain hafal Al-Quran, anak orang lain berprestasi, dan kita menginginkan itu, maka kita ucapkan yang baik-baik. Kita ucapkan doa, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Insya Allah, Allah akan buka jalan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Mungkin Anda ingin pekerjaan yang barokah. Anda berdoa ketika Anda mungkin melintas di sebuah perkantoran dan Anda ingin bekerja di sana, Anda berdoa, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Mungkin Anda butuh kendaraan. Ketika Anda melihat kendaraan yang Anda inginkan, itu adalah menjadi kendaraan impian Anda tinggal berdoa sambil melihat kendaraan itu, Robbi ini lima anzalta ilayya min khairin fakir. Insya Allah apa yang Anda minta kepada Allah dengan menggunakan doa Nabi Musa itu, insya Allah Allah ijabah. Dengan catatan Anda harus yakin, saudaraku,
Anda harus yakin bahwa doa Anda akan diijabah oleh Allah, dan dengan catatan pula Anda menjadi orang yang sering ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Demikian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.